Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pak, sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabiullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya bukan Cinta, tapi Fatma Aprilia dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Gemolong. Ya, saya di sini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang hari kiamat. Nah, teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum apa itu kiamat? Nah, kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro, dan yang kedua, kiamat kubro. Apa sih itu kiamat sugro? Apa sih itu kiamat kubro? Kalau kalian mau tahu jawabannya, simak terus ya. Dan jangan ada yang tidur, apalagi ngiler, nggak baik loh. Sebelum kita membahas kiamat kubro dan kiamat sugro, sebelum itu kita tuh sebagai seorang muslim, kita tuh wajib mempercayai apa itu hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Oke, kita bahas yang kiamat sugro ya. Kiamat sugro itu merupakan kiamat kecil yang bisa terjadi pada individu atau sebagian kelompok orang. Misalnya kematian, terus bencana alam, gunung meletus, banjir, tsunami. Seperti itu merupakan contoh-contoh dari kiamat sugro. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia memperoleh kemenangan di kehidupan dunia ini. Tidak lain hanyalah keselamatan yang memperdayakan. Lalu yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu di mana hancurnya seluruh alam semesta ini beserta dengan isi-isinya. Tidak ada satupun yang dapat terselamatkan. Peristiwa kiamat kubro ini merupakan awal dari kehidupan di akhirat. Kiamat kubro ini tidak ada satupun yang mengetahui. Nabi Muhammad pun sebagai utusan Allah pun tidak tahu. Bahkan malaikat Israfil, sang peniup sangkakala pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Sebagai seorang mukmin yang baik, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat nanti. Masa kehidupan di dunia aja kita nyiapin dengan sebaik-baiknya, kita mencari uang sebaik-baiknya untuk kehidupan anak cucu kita nanti. Sedangkan kehidupan di akhirat kita tidak siapkan sedikit pun. Padahal kita hidup di dunia hanya sementara, sedangkan kita hidup di akhirat abadi dan selama-lamanya. Gambaran tentang hari kiamat kubro ini terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 2-5 yang artinya, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Tanda kiamat yang paling jelas adalah banyaknya persaingan teknologi yang terjadi sekarang ini. Semakin banyaknya kemaksiatan, semakin mewahnya gaya hidup para pemuda dan pemudi, serta banyaknya bencana alam di mana-mana. Ada tanda lain tentang adanya kiamat, yaitu adalah terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa pada nanti hari kiamat, serta kemunculan Yajuj dan Majuj. Itulah gambaran dari hari kiamat nanti. Kita sebagai umat Islam yang baik sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kehidupan kita, kehidupan yang kekal kita di akhirat nanti, dengan memperbanyak zikir, sholawat, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak menyantuni anak yatim piatu, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu,
dan lain-lain yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka dan dijauhkan dari godaan setan. Kupat lepet sayur santen, menawi lepet nyuwun ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.